SD Margarejo serta guru SD Margarejo yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini terima kasih juga telah diberikan waktu untuk saya melakukan aksi nyata maupun 1.4 untuk diseminasi budaya positif. Nah, kebetulan hari ini yang hadir hanya ibu-ibu saja karena bapak gurunya sedang ada kepentingan seperti itu, jadi tidak apa-apa. Nah, di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Saya adalah Fitri Suryani, calon guru pemberdayaan angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar. Diseminasi budaya positif ini nanti saya akan memaparkan tentang bagaimana menerapkan pemahaman budaya positif. Nah, sebelumnya ibu-ibu sekalian, apakah sudah tahu tentang apa itu budaya positif? Ya, belum tahu ya. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentunya budaya positif itu nilai-nilai yang keluar dari murid adalah bukan karena faktor eksternal tetapi dari internal, yaitu motivasi dari dalam diri, bukan motivasi dari luar atau eksternal. Nah, dalam kegiatan aksi nyata pada hari ini nanti saya akan menyampaikan beberapa konsep inti budaya positif. Di antaranya di sini ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin belajar. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restribusi, yang mana nomor 1 sampai dengan 8 ini merupakan konsep inti untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Nah, tentunya budaya positif yang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan itu bertujuan untuk terwujudnya pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kembali lagi, semuanya itu nanti muaranya akan kembali pada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu dibutuhkan budaya positif. Nah, nanti muaranya tetap akan kembali lagi pada profil pelajar Pancasila. Nah, sudah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 elemen. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Kemudian mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Nah, pada pembelajaran sekarang ini
yang masih kita lakukan adalah masih menggunakan teacher center kebanyakan, mayoritas masih menggunakan teacher center. Padahal untuk melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru ini, yaitu berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi, harusnya pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center itu diubah menjadi student center. Jadi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, prosesnya benar-benar untuk kebutuhan, benar-benar berpihak pada peserta didik. Nah, berikut adalah miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi ini berarti konsep-konsep yang sebenarnya salah, tetapi selama ini kita menganggap bahwa konsep-konsep tersebut itu benar, seperti itu. Yang pertama, guru mengontrol murid, padahal sebenarnya guru itu atau orang lain tidak bisa mengontrol orang lain, itu sudah jelas. Seorang guru tidak mungkin bisa mengontrol murid. Nah, itu termasuk miskonsepsi teori kontrol. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan manfaat. Padahal sebenarnya penguatan positif itu tidak tepat, belum tepat untuk anak, menjadikan anak itu memiliki nilai-nilai positif yang benar-benar keluar dari diri mereka sendiri. Karena penguatan yang dilakukan oleh guru itu nanti sifatnya hanya sementara, karena itu termasuk motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Seharusnya anak-anak itu memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka melakukan hal-hal positif memang dari kesadaran diri mereka sendiri, bukan dari paksaan orang lain atau penguatan positif atau misalnya memberikan pujian-pujian seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ini juga belum tepat atau tidak tepat. Karena sebenarnya memberikan kritik apalagi rasa bersalah kepada murid itu akan sebaliknya membuat murid nanti kemudian mereka akan merasa down atau malah tidak percaya diri dalam pembelajaran. Mereka mungkin akan merasa gagal, dan itu nanti bisa berdampak pada hasil dari pembelajaran yang dilakukan. Jadi kritik itu dan membuat rasa bersalah sebenarnya kurang efektif jika diberikan kepada murid. Kemudian yang terakhir, bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini juga tidak tepat. Orang dewasa, khususnya kita sebagai guru, kita tidak boleh memaksa murid kita untuk melakukan hal-hal yang kita mau. Karena kembali lagi, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus benar-benar berpihak pada murid. Maunya murid seperti apa, ya guru harus melaksanakan sesuai dengan aturan agar tujuan yang akan dicapai itu dapat tercapai. Nah, di sini disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin itu yang kita ketahui sebelumnya adalah disiplin itu kaitannya dengan tanggung jawab seperti itu. Padahal di sini disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, bukan seperti tanggung jawab seperti itu, tapi artinya sebenarnya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, seharusnya sesuai dengan slide yang saya tampilkan ini, yang namanya disiplin itu memang dilakukannya itu benar-benar dari dalam diri, dari motivasi internal, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, bukan dari paksaan orang
motivasi seperti itu tidak akan bertahan lama. Hanya beberapa saat ketika gurunya tidak ada, ya sudah, mereka tidak lagi disiplin seperti itu. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, bahkan ancaman atau hukuman. Sampai ancaman dan hukuman ini sangat bisa dikatakan tidak boleh ancaman. Ya, selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi dalam diri mereka sendiri, bukan paksaan dari orang lain, bukan keharusan dari luar dari diri mereka dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini terdapat nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama itu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama, profil pelajar Pancasila, yang mana di dalamnya terdapat beberapa elemen. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian juga primary years program itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan terakhir contohnya ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia, kaitannya dengan nanti kebutuhan dasar numerical. Kenapa kok anak-anak itu bisa melanggar aturan? Itu sebenarnya terkadang anak-anak itu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi secara menyeluruh. Ada kebutuhan dasar sebagian yang kurang. Nah, di sini pengertian dari kebutuhan dasar sendiri adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup diantaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Di antaranya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu yang terakhir, kesenangan seperti bermain, lalu antusiasme dan tertawa. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, Ibu, dari nomor 1 sampai nomor 3 ini, apakah Ibu-ibu sekalian tahu nomor 1 itu termasuk motivasi
dari ketidaknyamanan saja berarti motivasi dari luar. Dan yang kedua, jika untuk mendapatkan imbalan saja atau hanya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain juga termasuk motivasi dari luar juga. Nah, untuk yang nomor 3 ini berbeda itu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai berarti motivasi dari dalam diri. Nah, ini yang paling tepat adalah yang nomor 3, motivasi perilaku manusia yang paling tepat adalah nomor 3. Nah ini kemudian bisa kita berikan pengertian kepada murid. Tugas kita adalah kemudian memberikan motivasi, memberikan pengertian kepada anak bahwa seharusnya mereka itu memiliki motivasi dalam diri, jangan sampai mereka mau disiplin, tidak melakukan aturan karena hanya takut terhadap nanti kalau mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh guru. Nah, hukuman itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman sendiri yaitu tidak terencana. Jika hukuman itu tidak terencana, kemudian tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah saja dan berupa hukuman fisik atau psikis ini yang tidak boleh dilakukan. Hukuman sampai psikis dan fisik. Kemudian jika konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan, ini sudah mulai sesuai aturan. Nah, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi masih tidak nyaman juga. Lalu sikap guru selalu memonitor murid, gurunya selalu memperhatikan, itu konsekuensi. Lalu jika restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini penanganannya tidak menyalahkan, tidak menyudutkan murid, tetapi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, diperbaiki, bukan dipojokkan, bukan disalahkan, bukan dijatuhkan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, pada restitusi ini anak atau murid diajak untuk mencari solusi, diajak bersama untuk mencari solusi. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ini sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir nomor 5 itu sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekarang ini Bapak Ibu-ibu ini sudah pada posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, apakah pemantau atau manajer? Sebagai teman, ya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kalau ini untuk kasus murid yang selalu datang terlambat ke sekolah. Nah, pada kasus ini guru kemudian menyuruh anak tersebut untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini berarti posisi guru yang memberikan hukuman seperti ini berarti posisi guru tersebut sebagai penghukum. Lalu jika seorang guru mengatakan perkataan demikian, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, posisi guru yang mengatakan kalimat seperti itu berarti guru tersebut pada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Jadi anak kemudian setelah gurunya mengatakan itu, anak tersebut langsung merasa bersalah. Kadang-kadang juga jauh. Kemudian jika guru mengucapkan seperti, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bagi ibu atau bapak yang sekali ini
sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini termasuk guru yang melakukan guru yang memposisikan dirinya sebagai posisi teman, seperti temannya sendiri. Banyak toleransi sehingga murid itu terlena. Kadang-kadang malah kurang menghargai gurunya. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu itu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke operasi dan jangan dimulai lagi. Nah, ini termasuk posisi kontrol pemantau. Nah, yang terakhir, jika seorang guru mengatakan demikian, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini guru tersebut berarti sudah memposisikan dirinya sebagai posisi manajer. Nah, posisi ini adalah posisi yang paling tepat. Nah, sekarang kalau dijawab ya Ibu-ibu. Nah, pada slide yang saya tampilkan ini, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai teman? Manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah sebagai posisi pemberi rasa bersalah? Ya, selanjutnya tepat sekali ya Ibu. Jawabannya adalah posisi sebagai pemberi, pembuat merasa bersalah. Ini kurang tepat ya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Jika seorang guru mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai posisi kontrol. Jawabannya adalah sebagai berkaitan dengan penghukum, memberi hukuman. Nah, jika seorang guru mengatakan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer? Yang lain Bu, apakah posisi kontrol manajer? Iya, apa rencana? Apa? Oh iya, manajer dulu sekali. Berarti Ibu sudah paham ya tentang konsep 5 posisi kontrol seorang guru. Dan masih ada satu lagi. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak aku. Iya, teman, seperti teman. Karena akrab sekali, tidak ada sampai seperti tidak ada batasan. Masih ada. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apa? Konsekuensi. Apakah jawabannya konsekuensi? Pemantau. Nah sekarang mengapa harus keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini ya, keyakinan kelas ini tadi berkaitan dengan budaya positif, motivasi dari dalam anak. Nah, pembentukan keyakinan kelas terlebih dahulu saya akan jelaskan. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat lebih saja agar mudah diterima, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga bisa diterapkan, dan yang terakhir murid dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau sekolah. Nah seperti ini ya, ini segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi sendiri adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, memunculkan motivasi dalam diri mereka, yaitu dengan melaksanakan tahap-tahap yang ada pada segitiga restitusi.
Nah, yang pertama penjelasan dari menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi mereka kemudian diberikan pengertian bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran, bukan suatu kegagalan, bukan suatu yang dapat menjatuhkan mereka, bukan suatu yang dapat membuat mereka tidak percaya diri dalam melakukan berbagai hal yang sebenarnya akan berubah. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, guru dapat memberikan kalimat-kalimat atau perkataan seperti berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu, maksudnya merasa begitu marah, tetapi marahnya itu pada tahap ini juga tidak dibenarkan hanya saja. Pada saat itu guru melakukan perannya untuk menstabilkan identitas murid yang melanggar keyakinan kelas, karena segitiga restitusi ini kaitannya dengan keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Anak diberi pengertian bahwa setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi di sini seorang guru harus dapat berpikir bahwa jika anak melanggar suatu keyakinan kelas, berarti mereka itu ada sesuatu hal yang mereka pendam atau tutupi. Jangan kemudian lalu langsung menjudge hal-hal yang negatif. Kamu anak yang pemalas, kamu anak yang mungkin tidak pandai, kalian itu anak yang bodoh. Nah, itu tidak boleh. Tetapi harus diberi perhatian bahwa perilaku seperti itu adalah upaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, kalimatnya bisa menggunakan yang pertama, guru dapat mengucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tetapi kamu tidak melakukan, stop di situ saja. Jangan dilanjutkan, maksudnya seperti itu. Lalu, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi di sini tetap tidak menjatuhkan anak lagi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi dalam diri, bukan dari luar. Yang pertama bisa mengucapkan apa keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama, yang sudah kita sepakati. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Lalu yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu semua mengarah pada nilai-nilai yang mereka percaya atau mulai percaya. Terima kasih. Nah, demikian pemaparan dari saya. Apabila Ibu ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, saya persilahkan. Saya ingin bertanya ya, apakah sistem lewat bisa membuat anak menjadi disiplin? Terus, efektifkah? Kalau lewat seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak memuji anak-anak bisa menghasilkan? Reward ya, reward apakah efektif? Sebenarnya reward itu termasuk motivasi dari bukan dari kesadaran diri anak. Walaupun reward itu pemahaman kami, pemahaman kita itu seperti yang baik, memberikan hadiah itu baik sekali untuk murid-murid, pasti senang kalau diberi hadiah seperti itu. Tapi ternyata pemberian reward ini kurang tepat juga, tidak efektif. Karena apa? Itu nanti juga pelaksanaan kesadaran anak itu nanti juga tidak akan lama sesuai dengan reward yang dia terima. Ketika guru nanti sudah tidak
Apresiasi. seperti itu tidak belajar bagaimana? Ya sih. Untuk apresiasi juga sebenarnya bagus, tetapi